Ya, jadi hari ini karena ada surat panggilan dari kejaksaan terkait laporan polisi yang dibuat oleh Kak Fikri di Barreskrim, di mana dalam laporan tersebut terhadap akun Karyoke ditentukan 2 terdakwa. Salah satunya adalah saudara Franklin dan Karyoke. Dan hari ini agendanya ada 2 persidangan, di mana Karyoke disidangkan terkait tanggapan eksepsi yang diajukan oleh PH-nya Yoke dan kesaksian dari Kak Fikri selaku pelapor dan suami Bang Ken dan saksi-saksi lainnya, yang mana keterangan tersebut disampaikan dalam kapasitas Franklin sebagai terdakwa, yang mana Franklin adalah orang yang mengakses data pribadi slik milik Kak Fikri Salute. Jadi itu hari ini agendanya. Kak Fikri tadi sempat bertemu sama Yoke lagi. Saya ngeliat aja, belum bertatapan, tapi tadi kan sidang pertama eksepsi dia. Saya lihat pada saat dia bangkit dari kursi untuk mengeluarkan. Belum ya, nanti kalian tunggu aja bagaimana saya bertatapan mata dengan orang yang berusia 5 tahun. Belum. Bully selama berapa tahun, Kak? 5 tahun. 5 tahun. Atas tadi laporin. Terus ya, udah 5 tahun ya. Artinya sudah memendam lama apa yang mau disampaikan Kak Fikri? Ya nanti kan persidangan Yoke kan belum. Nanti agendanya tanggal 8 adalah putusan sela terhadap Karyoke. Selanjutnya setelah putusan sela baru kesaksian dari korban pelapor Kak Fikri Salute. Gitu. Jadi Berarti nggak ada, maksudnya nggak sejauh ini nggak tahu motivasinya dari Yoke sendiri melakukan hal-hal ini selama 5 tahun ya Pak? Nggak tahu, saya juga nggak kenal sama Yoke. Jadi kata Luhut kan Tidak kenal, tidak pernah ketemu, nggak pernah ada urusan atau apa-apa, nggak pernah nyangka juga ada orang begitu. tapi tadi kalau ini bilang katanya karena kue katanya. Lagi gue. Ada tantangan. Iya, oh iya. Oke, ini sekalian ya semua ya. Dia itu kan selalu mengatakan saya penipu, ya. Saya penipu, selalu dia bilang saya penipu. Lalu saya mengunggah di Instagram saya memberikan challenge kepada para netizen, bukan kepada Yoke ya, kepada kalian juga semua wartawan. Kalau ada korban penipuan saya, nggak usah sampai ke kantor polisi, ada aja bawa ke depan muka saya yang ditipu sama saya kasih 1 miliar. Ini udah berapa tahun, nggak pernah ada orang yang datang mengklaim ditipu sama saya. Apa urusannya Yoke? Yoke bisa bawa korban penipuan yang saya lakukan ke depan muka saya, gitu ya. Jadi jangan menambah kesalahan bang ya. Nggak ada itu. Kak Fikri, bukan soal korban ya, lebih kepada jalannya utang piutang Kak Fikri yang akhirnya di spill oleh Yoke, yang tadi disampaikan oleh tim kuasa hukum Yoke. Mengenai slip data pribadi saya, Iya. ya itu hal yang wajar ya. Saya pengusaha pengen punya kredit, itu hal yang wajar. Karena kalau saya nggak punya utang, nanti saya kok kayaknya kayak orang senang banget gitu. Kalian juga punya utang ya, minimal pinjol kan kalian punya utang. Nah, wajar, yang penting saya mampu untuk membayar ya. Nah akhirnya Yoke sendiri men-spill Ya. sempat kaget Kak Fikri waktu itu, kok data pribadi bisa sampai ke Yoke. Ya bukan, kalau kaget sama Yoke sih udah lebih ya. Ya saya ya ini orang harus dikasih pelajaran aja. Mau sampai kapan dia begitu di dunia maya? Kira-kira hubungannya Yoke sama Franklin apa sih mungkin Kak Fikri tahu nggak? Jalannya. nggak ada, mereka nggak kenal kayaknya. Nggak kenal ya. Jadi kalian poinnya di sini tahu ya, kita semua harus melawan bullying. Stop bullying. Anak sampai ke psikolog tadi dia bilang. Anak saya yang nomor 2 tuh masih kalau ngeliat dia nggak punya sosmed lagi ya ada, tapi untuk nggak pernah foto wajah yang diupload. Karena bulian inilah anak saya itu merasa kurang percaya diri karena kan suka dihina-hina ya, suka dandanin jadi pocong, ditaruh di kuburan, ya gitu-gitulah ya, dikata-katain. Jadi terakhir Yoke bilang kan suruh tes DNA. Itu saya berdiri di sini untuk anak-anak saya, Naira, Kaira, Renzo, kami di sini untuk membela harga diri kita dari bully yang sudah terjadi selama 5 tahun ini ke keluarga kita.
Mami akan menunjukkan bahwa keadilan itu bisa kita dapatkan di Indonesia ini. Ini saya berdiri di sini untuk memperjuangkan harkat martabat keluarga saya. Kak Fitri ini dari tahun 2020 ya? Berarti Pertengahan. pertengahan. Mungkin begitu saja dengan voucher itu gimana sih tadi juga kan Ya suami saya kan langsung pergi, males ya, dia juga kan kasihan lah ngeliat istrinya di doxing terus. Nih tadi juga ngobrol sama Bang Ramzi, sama lawyer-lawyer saya ini, udah kesel sih sebetulnya dia. Saya tuh takutnya kalau dia ngeliat muka Yoga tuh yang dia nggak bisa nahan emosi gitu. Tapi saya harus sabar-sabarin terus, ya namanya laki-laki ya. Tapi itu selain MNC. menangkap anak ya, materi kan luar biasa. Tadi diungkap presiden sampai usahanya tutup begitu. Yang klinik di Senayan tutup. Sampai akhir artinya ada kerugian materi yang luar biasa besar. Oh iya, kalau yang sekarang gini deh, kalian mana ada sih orang mau kita itu ngejaga nama baik itu susah loh ya. Apalagi saya bukan pegawai ya. Kalau pegawai mah kalau mau diapain pun kata bosnya sudah kamu kerja sama saya ya sudah kerja bertahan. Kalau saya kan pengusaha ya. Bagaimana saya harus menjaga nama baik saya, kredibilitas saya sebagai pengusaha yang setiap hari dihancurkan. Itu yang harus kalian pahami. Makanya kenapa saya memilih tutup klinik saya di Senayan, karena kalau ada teman-teman saya treatment, akhirnya mereka kena bullying juga, mereka dibawa-bawa juga. Jadi saya lebih menjaga lingkungan saya agar mereka tuh nggak kena bullying dan doxing di dunia maya. Segitunya saya berkorban untuk semua agar ini bullying ini nggak punya celah gitu ya. Sampai akhirnya Yoga diadili, ditangkap. Udah? Oke, dan clear. Terima kasih. Berarti soal ini besok sidang. Gitu ya. Baik. Oke, silakan yang lain di luar. Jadi saya harap begitu para saksi ya pernah diperiksa di kepolisian di BAP. Benar keterangannya. Ada yang dicabut. Keluar dulu ya. Siap sudah. Itu ya. Jadi nggak dicabut, semua dibenarkan. Sehubungan dengan perkara ini, saudara ada hubungan apa dengan terdakwa? Awalnya tidak kena. Terus kenapa sampai ada perkara, kenapa? Ceritakan. Izin yang mulia. Silakan. 5 tahun terakhir hidup saya didoxing oleh satu orang yang bernama Yoga Hargono. Yoga Hargono. Ya. Didoxing ya? Dibully, saya dibully, Ya. difitnah, direndahkan martabat saya selama 5 tahun yang mulia. Ada bukti-bukti Bu Jaksa sehubungan dengan cara apa? Dengan cara mempermalukan saya dan terakhir dia mengupload klip yang Ya, ada